Shalom semuanya, senang kembali bersama saudara dalam program Deep Talk with Pastor. Sekian lama kita tidak bisa bersama dalam program ini karena ada masalah teknis, ya channel ini dihack sama orang gitu ya. Dan juga semua materi yang sudah terekam juga hilang gitu saudara ya. Jadi saya pikir masih ada pertinggal rekaman yang belum naik ya di YouTube, tapi ternyata semuanya hilang. Jadi saya harus rekaman ulang lagi. Jadi apa yang saya bagikan di malam hari ini sebenarnya sudah saya rekam cukup lama ya, sebelum kejadian channel YouTube ini dihack sama orang gitu ya. Cuma hilang semuanya ya, jadi saya harus recording lagi. Tapi nggak apa-apa ya, karena demi pekerjaan Tuhan dan demi pelayanan ya, kita akan terus kerjakan maju ya. Puji Tuhan, terima kasih buat dukungan doa saudara sehingga channel ini bisa kembali ya. Meskipun udah waktu sekitar 2 minggu lebih ya saudara ya, kita tektok-tektokan berusaha mengusahakan agar channel ini balik, tapi kami juga sudah siapkan second plan gitu ya. Kalau channel ini nggak bisa balik, kita sudah punya channel baru juga ya. 2 kali ibadah hari Minggu kita pakai channel yang baru ya. Tapi ketika Tuhan izinkan bisa kembali, ya kita coba menata lagi ya. Mulai minggu ini di Februari, minggu-minggu terakhir ya, kita mulai lagi untuk tadarusan Alkitab kita yang selama 2 minggu ini tertunda karena masalah teknis. Jadi jangan biarkan roh kita mengendur, jangan biarkan setan tertawa dengan pekerjaan dia ya. Kita terus semangat, apapun halangannya, apapun rintangannya, kita terus maju ya. Kita malam hari ini akan coba melanjutkan tadarusan Alkitab kita di Injil Matius pasal yang ke-9 ya. Jadi sebelum kita memulainya, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pastor kembali, tadarusan Alkitab. Dan doa kami agar apa yang disiapkan, dibagikan pada malam hari ini memberkati semuanya, memberkati hamba dan juga semua yang mendengarkan program ini, sehingga setiap kami semakin hari semakin menjadi orang Kristen yang bisa menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi kita siapkan Alkitab kita masing-masing, dan sambil Bapak Ibu dan saya menyiapkan Alkitab, ya kita coba ambil nafas sejenak supaya ketika kita nanti membaca ayat-ayat di Matius pasal 9 itu bisa menerangi kita semuanya dan bisa memberkati kita semuanya. Yuk kita siapkan ayat di dalam Matius pasal yang ke-9. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Iya. Oke, ada bantuan Injil Matius pasal 9 ya. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu tidak membacanya bersama dengan saya. Perikop yang pertamanya di Matius pasal 9 ini adalah orang lumpuh disembuhkan. Kita coba membacanya saudara ya. Pasal 9 ayat 1 bersama saya tentunya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni,
atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Bapak Ibu, kalau kita mundur sejenak ya di tadarusan Alkitab kita di 2 minggu yang lalu ya, karena ada masalah channel ini dihack orang ya. Tapi sebenarnya ya kalau ini nggak ada masalah itu ya pasal 8 kan baru kemarin gitu ya. Karena kita kan tadarusan Alkitab ini kan sistematis gitu ya. Jadi setiap hari kalau bisa ya 1 pasal, tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah gitu ya. Jadi mungkin 1 pasal bisa dibagi 2 dan lain sebagainya. Di pasal 8 di perikop terakhirnya itu kan Yesus habis mengusir orang yang kerasukan roh jahat di Gedara ya, atau Gerasa di dalam Injil yang lainnya, saudara ya. Dan kemudian roh-roh jahat itu meminta agar pindah ke babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke laut atau ke Danau Galilea, Danau Tiberias. Kemudian itu heboh ya di wilayah Gedara atau Gerasa ya, saudara ya. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang mendengar, orang-orang di Gedara itu ya, di Gadara ya, coba saya cek dulu ya. Semoga sih benar ya, di Gedara ya. Benar, di Gadara ya. Kemudian, orang-orang yang di Gadara itu mengusir Yesus. Ya, ini yang saya sempat singgung di dalam pertemuan di tadarusan sebelumnya di pasal 8 Injil Matius, bahwa sejak zaman Tuhan Yesus saja orang lebih memperhatikan hal-hal duniawi, kedagingan dibandingkan hal-hal yang lebih utama. Kan kalau kita membaca di pasal 8 itu kan di Gadara itu ada 2 orang yang kerasukan roh jahat. Dan 2 orang ini yang kerasukan roh jahat tentu adalah sanak saudara atau kerabat dari orang-orang di Gadara. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali lewat tadarusan Alkitab ini bahwa kayak Nazaret, kayak Kapernaum, kayak Kana, ya, atau kota-kota yang disebutkan di Alkitab itu, Bapak Ibu jangan memahami seperti kota Bandung, kota Jakarta, Surabaya, di mana kotanya kota yang sudah besar, metropolitan. Nah, sebenarnya kayak Gadara, Gerasa, Kana, Kapernaum itu sebenarnya desa, ya, kampung gitu. Ya, mungkin hanya beberapa puluh keluarga, atau mungkin ya paling banyak ya hanya 100-an ya kakaknya. Ya. Jadi tidak terlalu besar. Dan antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya itu ya berdekatan. Ya. Nah, kebetulan Gadara ya dalam konteks Injil Matius pasal 8 itu ada di seberang. Sedangkan peristiwa yang kita baca ini adalah yang ada di seberangnya Gadara. Jadi di tengah-tengah itu ada laut atau Danau Tiberias atau Galilea. Nah, ini Gadara dan kampungnya atau kotanya Yesus sendiri ya. Ini berarti kan bisa Nazaret ya, atau Kana atau Kapernaum, karena Yesus kan kurang lebih ya memang ada di sekitar situ ya. Kampung antara Kana, Kapernaum dan juga Nazaret itu cuma kampung tetangga ya, selemparan batu. Jadi mereka dengan Gadara itu ya seberangan ya, tapi tentu dibatasi dihalangi oleh Danau Tiberias yang luas itu, saudara ya. Nah, di Gadara itu Yesus habis melepaskan 2 orang dari keterikatan atas roh-roh jahat ya, yang banyak itu. Dan teorinya ketika 2 orang ini akhirnya kembali normal karena roh jahat yang menguasai mereka sudah keluar, kan saudara, sanak keluarganya, kerabatnya seneng ya, bersuka cita gitu. Karena orang yang mereka cintai, yang mereka pikir akan mati dengan kegilaannya, mati dengan ketidaknormalannya karena kerasukan setan itu, akhirnya bisa pulih lagi. Ya, sesuatu yang nggak masuk akal. Saya percaya 2 orang yang kerasukan roh jahat ini sudah dibawa ke dukun-dukun setempat gitu ya, yang
mungkin konon punya kemampuan mengusir setan dan lain sebagainya, tapi mereka tetap kerasukan setan. Mestinya itu peristiwa dua kerabat, dua saudara mereka yang sudah dibebaskan dan kembali normal itu menjadi suatu peristiwa yang luar biasa, sehingga dibuatlah pengucapan syukur gitu ya. Pesta besar-besaran karena dua kerabat atau saudara mereka sudah normal kembali seperti sedia kala. Tapi tidak. Ya, mestinya Yesus yang memulihkan dua orang ini itu ya dijadikan tamu terhormat di pesta itu, tapi tidak. Kalau Bapak Ibu membaca di Matius pasal 8, Yesus dan murid-muridnya malah diusir dari Gadara itu. Ya, kenapa? Karena penduduk kampung itu lebih mengekspresikan kekecewaannya karena babi-babi mereka mati dibandingkan dengan dua orang saudara atau kerabatnya yang dipulihkan. Jadi dua kerabat, dua saudara yang sudah dipulihkan ini dianggap nggak ada apa-apanya dibandingkan kekecewaan dan kerugian material mereka karena babi-babi mereka mati setelah dirasuki oleh roh jahat yang keluar dari dua tubuh saudara atau kerabat mereka ini. Materi duniawi lebih diutamakan daripada yang seharusnya, yakni saudara mereka yang kembali pulih, saudara. Dan ini cerminan juga di akhir zaman, di mana hari-hari ini orang tidak pedulikan nyawa orang dan lebih mementingkan misalnya ya sesuatu yang bisa mengenyangkan perut mereka. Ya, saya sedih membaca ada 2,4 juta orang di Indonesia yang sudah divaksin pertama, tapi harus divaksin ulang lagi. Bukan vaksin yang kedua, tapi vaksin ulang. Karena kan vaksin pertama itu kan cuma diberikan setengah porsi gitu ya. Baru ada beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian, seingat saya ya mungkin sekitar sebulanan ya, itu di vaksin yang kedua baru lengkaplah vaksin COVID-19 ya. Saya dulu Sinovac, saudara ya, 2 kali itu suntikan, baru kemarin Tuhan izinkan dapat booster AstraZeneca. Nah, ada 2,4 juta orang yang sudah divaksin pertama yang sebenarnya belum sempurna karena harus divaksin kedua, tapi melalaikan kewajibannya atau tanggung jawabnya itu ya. Kenapa saya bilang kewajiban atau tanggung jawab? Karena vaksin itu kan dibayar pemerintah. Ya memang itu dari uang rakyat ya, tanggung jawab pemerintah juga, tapi kan ini kan free ya. Mereka terima vaksin pertama, mestinya mereka bertanggung jawab juga untuk terima vaksin kedua. Karena dengan begitu ya mereka membuat imun mereka lebih kebal, meskipun masih bisa terdampak COVID karena ada banyak teman yang sudah divaksin lengkap, bahkan sudah di booster pun masih bisa positif, saudara. Tapi paling tidak dampaknya tidak terlalu bahaya, ya. Dengan memvaksin dirinya dengan lengkap, tubuhnya lebih terproteksi. Tubuh yang semakin terproteksi bisa mengakibatkan secara paralel juga tidak membahayakan orang lain, ya. Ini kan logikanya seperti ini, tapi ada 2,4 juta orang berarti kan manusia. Saya nggak tahu apakah itu strata menengah ke bawah atau strata bawah, orang-orang lapangan yang memang sulit mendapatkan informasi yang lengkap atau juga tingkat pendidikannya rendah. Saya nggak tahu ya. Tapi dengan 2,4 juta itu saya asumsikan masa nggak ada sih orang pinternya ya, atau orang yang berpendidikannya yang menyia-nyiakan vaksin yang sudah mereka terima itu dengan tidak bertanggung jawab untuk memvaksin dirinya yang kali kedua. Ya, padahal beberapa waktu yang lalu juga saya membaca di beberapa negara, bahkan bukan saja di Afrika, beberapa wilayah di Asia ini saja banyak negara yang belum mendapat vaksin untuk secara persentase yang memadai untuk masyarakatnya. Di negara di Afrika bahkan ada yang baru memvaksin di bawah 10% dari jumlah penduduknya. Bayangkan saudara ya, dengan 2,4 juta itu kalau andai kata dikirim ke Afrika ya, di satu negara Afrika mungkin bisa menyelesaikan hampir setengah penduduknya gitu. Karena negara miskin ya, mungkin sulit untuk akses ke farmasi-farmasi besar yang dikuasai oleh
apa namanya, gurita-gurita atau mafia-mafia ekonomi ya, sehingga akhirnya mereka tidak punya uang untuk bisa membeli vaksin ya. Kita dianugerahi pemerintah yang cukup tanggap untuk soal vaksin ini ya, karena faktanya memang meskipun Indonesia bukan produsen vaksin ya, belum ada vaksin yang dari Indonesia ya, tapi faktanya kita bisa mendapatkan hampir ratusan juta vaksin ya untuk apa namanya, memvaksin masyarakatnya. Ini gerak cepat pemerintah yang tidak banyak dikerjakan oleh negara lain. Meskipun uang mereka punya, tapi mereka karena lambat atau mungkin lobby-lobby diplomatiknya kurang ya, sehingga tidak mendapatkan akses itu. Sedangkan Indonesia ya dengan anugerah ini luar biasa, tapi ada 2,4 juta. Ini bagi saya ya saya hubungkan dengan ayat-ayat yang kita baca di pasal 9 ini. Mungkin 2,4 juta orang yang sudah divaksin pertama itu lebih mementingkan perut mereka dengan bekerja ya. Sehingga waktunya jadwal untuk vaksin kedua mereka abaikan begitu. Ya, saya tidak menuduh seperti itu, tapi bisa jadi ada yang ada prosentase dari 2,4 juta itu yang seperti itu. Ya. Jadi ke depan banyak orang akan lebih memilih untuk cenderung pada mengikat diri mereka dengan mamon, dengan dunia, dengan kedagingan, sehingga mengabaikan ya persaudaraan, hubungan darah, kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini sudah dibaca di dalam Matius pasal 9, di mana orang-orang di Gadara itu lebih lebih mementingkan kerugian materi mereka karena babi mereka mati dibandingkan dengan saudara mereka yang sudah pulih. Nah, di dalam pasal 9 ini Yesus kembali nyebrang ya. Dan ketika sampai dibawa orang lumpuh kepadanya, dan Yesus mengucapkan kata-kata yang menurut orang-orang Farisi ya, menurut orang-orang yang beragama ya, ahli Taurat dikatakan di ayat yang ketiga ya, itu menghujat Allah karena Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Nak, dosamu sudah diampuni." Lalu orang yang mengaku ahli Taurat, dia menghujat Allah. Siapa dia? Kok dia bisa mengampuni dosa gitu ya? Akhirnya Yesus berkata, "Mengapa kamu jahat pikirannya?" Ya, semua perkataan kita, perkataan yang bagus sekalipun, perkataan yang benar dan tepat sekalipun, kalau otaknya sudah jahat, ya bisa dipelintir sedemikian rupa kan saudara. Ya, makanya ada orang bijak mengatakan kita tidak mungkin bisa menyenangkan seluruh manusia. Jika ada 100 orang yang ada di hadapan kita, kita bicara kepada mereka, itu tidak mungkin kita bisa memuaskan 100-100-nya. Pasti ada saja yang melihat perkataan kita itu dari sudut pandang perspektif yang berbeda, dan itu sebenarnya hal yang manusiawi. Tapi manusiawi itu kan bisa dibentuk, saudara. Pemikiran kita itu kan bisa dibentuk, hati kita bisa dibentuk. Benar ya? Pemikiran kita bisa diatur, hati kita juga bisa diatur. Kalau memang kita berniatnya jahat, hati kita jahat, ya akhirnya semua apapun kita bisa pikirkan dengan yang jahat, hati kita juga bisa merasakan yang jahat. Tapi kalau kita memikirkan berusaha dengan sudut pandang yang positif, hati kita juga hati yang positif, maka kita bisa melihat bahkan hal yang jelek sekalipun dengan perspektif positif. Dan ini justru kalau di pasal 9 ini kelihatan dipertontonkan oleh ahli Taurat, orang yang beragama. Yang sebenarnya kalau mau jujur saudara ya ngapain mempersoalkan soal Yesus yang berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Ya kan? Ini kan mencari-cari celah, sasaran tembak untuk menembak Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, hatimu jahat. Sebenarnya mana yang lebih mudah, mengatakan dosanya sudah diampuni atau berkata pada orang lumpuh ini bangun dan berjalanlah? Kalau mau ngomongin logikanya kan pasti lebih susah berkata bangun dan berjalanlah. Karena kalau berkata kepada orang lumpuh bangun dan berjalan itu mudah, mestinya sudah dikerjakan oleh ahli Taurat itu kan. Tapi kan susah ini.
Maka akhirnya karena Yesus sudah berkata demikian, dia akhirnya berkata kepada orang lumpuh itu, ya udah kalau gitu bangun kau, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Dan akhirnya orang lumpuh itu benar-benar bisa berdiri dan berjalan pulang ke rumahnya, dan ini menghebohkan orang banyak sehingga semua orang takut dan mulai memuliakan Tuhan. Nah, saudara, banyak orang itu selalu melihat dengan perspektif yang jahat, pikirannya yang jahat, hatinya jahat, ya. Dan sebenarnya ini bukan menjadi satu pakem, saudara. Ya, makanya menjaga pikiran kita agar bersih, jernih, positif, hati kita jernih, bersih, positif itu di-maintain atau dirawat, dijaga dengan konsisten, dengan simultan, dengan terus-menerus. Nggak bisa kita berkata bahwa hari ini saya sudah berpikir baik, hari ini saya sudah punya perasaan yang baik, terus kita mengabaikan hal-hal yang membuat pikiran kita dan hati kita semakin baik dengan misalnya membaca, melihat, mendengarkan hal-hal yang buruk, itu ke depan pikiran dan hati kita bisa menjadi buruk, saudara. Ya. Oh, saya sudah punya pengalaman banyak lah, ya. Melihat orang begitu cepat berubahnya. Dari tadinya saya pikir orang keren gitu ya, bisa berpikir dengan jernih, bisa berlogika dengan baik, ternyata memang ya bisa sengklek gitu. Bisa berubah 180 derajat. Dengan sesuatu yang bagi saya sebenarnya logika anak kecil juga bisa tidak melakukan hal itu, tapi bisa dikerjakan oleh orang yang sepertinya sudah dewasa secara rohani ini. Jadi yang saya mau katakan, saudara, ya jaga pikiran kita dan hati kita. Jangan seperti ahli Taurat. Ya, punya label keren lah, orang hebat gitu ya. Ahli Taurat, orang beragama, orang terpandang. Tapi pikiran dan hatinya ya tidak baik dalam konteks cerita ini. Tidak semua ahli Taurat, saudara. Ya, tapi dalam cerita ini yang disebut di pasal 9 oleh Matius ini adalah ahli Taurat yang hati dan pikirannya jahat. Dan saya berharap kita bukan bagian dari orang-orang beragama, orang-orang percaya kepada Yesus yang seperti itu. Ya, jangan melihat sesuatu itu dari sudut pandang kedagingan kita, dari sudut pandang sakit hati kita, dari sudut pandang iri hati kita, atau persaingan, atau apapun ya, saudara ya. Ya, belajarlah melihat dengan perspektif yang baik gitu. Ya, kita lanjutkan ayat 9. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari ya arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tadi di perikop sebelumnya, ahli Taurat yang sengklek. Maafkan saya kalimatnya sengklek gitu ya. Ya karena ya nggak sepadan gitu dengan panggilannya sebagai ahli Taurat, tapi pikirannya itu jahat, selalu mencari salah. Ya, orang yang semakin ahli itu semakin mestinya merendah. Orang yang merasa dirinya ahli itu mestinya semakin sadar bahwa dirinya itu bukan ahli. Itu yang saya pelajari dari mendengarkan pengalaman orang dan dalam pengalaman saya. Saya semakin banyak belajar Alkitab, semakin menyadari bahwa saya itu nggak ngerti apa-apa. Ya, semakin saya berusaha untuk memperluas wawasan saya untuk bisa memahami Alkitab, semakin saya merasa bahwa saya ini semakin kecil di hadapan Tuhan. Ya, tadi ahli Taurat, sekarang orang Farisi. Peristiwanya Yesus memilih seorang yang bernama Matius. Di dalam beberapa Injil itu Lewi ya. Jadi Lewi
Matius itu orang yang sama yang profesinya tadinya pemungut cukai, kemudian dipanggil Yesus jadi murid Yesus. Nah, menarik nih, pemungut cukai dipanggil Yesus, ikutlah aku, dan dikatakan Matius ini lalu langsung mengikuti Yesus. Kan lucu, saudara. Ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena profesi pemungut cukai itu profesi yang prestis, profesi yang lahan basah. Jadi meskipun dibenci oleh banyak orang Yahudi kebanyakan karena dianggap pengkhianat, musuh, karena pemungut cukai itu kan menagih pajak, menagih cukai kepada orang Yahudi untuk disetorkan kepada pemerintahan penjajah Kekaisaran Roma dalam hal ini. Jadi pegawai pemungut cukai ini bekerja pada Kaisar Roma, Kaisar kafir yang menjajah Israel pada saat itu. Maka di mata dan perasaan orang-orang Yahudi kebanyakan itu dianggap pengkhianat, ya. Saudara tapi jahat gitu. Jadi tapi meskipun orang Yahudi itu benci sama pemungut cukai karena merasa, lu tuh saudara, sama-sama keturunan Abraham, tapi kok memeras kita dengan menagih cukai untuk orang kafir gitu, kurang lebih begitu ya. Tapi saya percaya kalau orang Yahudi yang benci sama pemungut cukai itu akhirnya diberikan jabatan pemungut cukai, mungkin juga akan dengan senang hati dia terima pekerjaan itu, karena saya bilang tadi, pekerjaan yang cukup basah. Meskipun pemerintahan Kekaisaran Roma itu tidak terlalu menindas tanah Palestina begitu rupanya, seperti misalnya kita dengar di zaman proklamasi, di zaman perang kemerdekaan, Jepang memperkerjakan paksa rakyat Indonesia dengan Romushanya, ya. Itu tidak pernah kita dengar dari cerita tentang bagaimana Romawi saat itu menjajah Israel. Tidak seperti Israel ketika dulu di dalam perbudakan di Mesir. Nah, nggak seperti itu. Jadi ada tetap orang-orang Israel yang hidupnya cukup mapan pada zaman Perjanjian Baru ini. Tapi biar bagaimanapun kan dijajah negara asing, tidak punya pemerintahan yang mandiri, pemerintahan sendiri, tetap aja kan hidupnya pasti susah. Jadi tingkat ekonominya ya tidak secara keseluruhan tidak bagus pada saat itu. Jadi kalau ada orang ditawarkan jadi pemungut cukai, pasti saya yakin mau, karena itu lahan basah. Ya. Tapi menarik di sini, Matius ini ketika diajak Yesus untuk ikutlah aku, dia langsung mengikuti Yesus. Nggak ada bargaining dulu. Ingat cerita ada seorang muda yang mau diajak Yesus, yang mau menjadi murid Yesus, terus suruh Yesus berkata, juallah hartamu. Dia bilang, entar dulu. Mundur karena banyak hartanya, ya. Atau ada orang yang mau ikut Yesus tapi minta izin dulu agar menguburkan orang tuanya. Tapi Matius atau Lewi ini tidak demikian, tidak bargaining, tidak tawar menawar. Ketika diajak Yesus, dia langsung ikut Yesus. Ini menarik, saudara. Jangan-jangan ya Bapak Ibu pernah dengar kan ada sebuah perumpamaan. Yesus berkata bahwa kalau orang ahli Taurat, orang Farisi itu berdoa sambil mengangkat tangan, duduk di depan rumah ibadat, tapi ada seorang pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan di Bait Allah di pojok belakang sambil menepuk dadanya dan menangis. Bisa jadi ini adalah Matius ini, atau gambaran dari beberapa orang yang punya profesi pemungut cukai. Mereka sadar pekerjaan mereka itu tidak bagus. Mereka sedih. Mereka malu dengan diri mereka yang sebagai pemungut cukai, tapi sebenarnya mereka meskipun mau lepas, nggak tahu caranya lepas gimana. Mungkin karena mereka tidak punya skill-skill tertentu. Kalau mereka jadi pemungut cukai, ya paling nggak mereka dapat gaji, dapat income yang bagus, sehingga istri, anak mereka, keluarga mereka bisa tercukupi. Nah, ketika mereka sudah ada pada titik, wah ini pekerjaan yang salah, tapi mereka mau lepaskan, mereka nggak bisa. Dilema, ada buah si malakama. Kalau tetap dalam pekerjaan pemungut cukai, nanti aku semakin berdosa, tapi keluargaku nyaman. Tapi kalau aku keluar,
Aku nggak berdosa, tapi keluargaku makan apa? Jadi mungkin Matius ini bagian dari kelompok pemungut cukai yang sudah dilema seperti itu. Mereka atau dia mau keluar, tapi dia nggak tahu harus bagaimana begitu. Dan menariknya ketika Yesus mengajak dia, Matius langsung mau pergi meninggalkan pekerjaannya di rumah cukai itu. Bapak Ibu berpikirnya seperti apa? Apakah ini urapan dan karisma Yesus yang begitu rupanya? Ya, bisa saja itu ya. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang banyak, saudara, yang cukup berbeda gitu ya. Yang saya mau sampaikan bahwa memang Yesus ini dan kelompoknya, murid-muridnya itu ya sudah menjadi kelompok yang cukup besar ya. Punya banyak pengikut. Ya, Bapak Ibu, dengan mujizat dia yang dilakukan di pasal 9 di perikop tadi aja, dengan memulihkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang lumpuh, itu kan pasti dari mulut ke mulut kan sudah terdengar di seantero tanah Palestina, ya, tanah Israel. Hingga akhirnya Yesus ya semakin populer, ya. Orang yang populer, orang yang pasti akan mudah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Seperti zaman sekarang kalau orang populer gitu ya, misalnya ada selebgram atau influencer gitu ya, yang punya pengikut di Instagram bisa jutaan orang mungkin, ratusan ribu mungkin, atau tiktokers gitu ya, yang punya videonya selalu ditonton lebih dari jutaan orang, itu kan pasti dapat keuntungannya. Dia bisa, kalau memang pinter, dia menjadi endorsement gitu ya, mengendorse barang-barang dari UMKM yang mau mengendorse mereka, atau mungkin brand-brand ternama. Bahkan ada yang mungkin karena pengikutnya besar dijadikan brand ambassador gitu. Sehingga kalau sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita bisa melihat banyak anak-anak muda yang usianya masih belasan tahun, mungkin di awal 20 tahunan, secara mungkin pendidikan ya biasa-biasa aja. Kalau ngomongin wawasan juga biasa-biasa aja, tapi karena pinter membawa diri dalam sosial media, sehingga akhirnya punya pengikut banyak, dan akhirnya menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa diberkati secara materi. Ya, karena punya pengikut. Dengan punya banyak pengikut, ada brand-brand masuk ke dia menjadi bintang iklannya, tanda kutip, maka pengikut mereka pasti akan membeli. Ya, sehingga saling mutualisme, simbiosis, produk itu akhirnya semakin banyak pembelinya, semakin banyak yang mengenal, dan si orang yang punya banyak pengikut ini ya semakin dapat cuan banyak gitu kan. Itu kan logikanya begitu. Nah, ini logika sederhana ini ya harus kita bawa dalam kelompok Yesus dan rombongannya ini ya. Jadi saya percaya Matius ini memang mungkin sudah mendengar siapa Yesus, sepak terjangnya. Dia mungkin sudah memikirkan juga ya, wah ini orang luar biasa, sehingga ketika Yesus panggil dia langsung tangkap kesempatan, nggak datang dua kali. Mungkin dalam pikirannya Matius seperti itu. Tapi bisa jadi Matius langsung mau ikut Yesus karena ada motivasi-motivasi lain yang saya bilang tadi. Wah, nih Yesus nih yang ngajak aku nih ya. Wah, masanya banyak nih, cuannya banyak di sini. Kalau aku ikut dia, paling tidak aku tidak mungkin lapar lah. Aku tinggalkan pekerjaan yang di daerah basah ini nih ya, jadi pemungut cukai, dengan bawa duit sebulan berapa, udah aku tinggalin, nggak apa-apa lah, karena aku ikut Yesus. Pasti aku bisa tercukupi juga ya, karena lihat aja pengikutnya banyak, sponsornya banyak, orang kaya yang mengidolakan Yesus juga banyak ya. Tentu ada pikiran-pikiran seperti itu yang naif, yang naif kalau kita abaikan. Kalau saya menafsirkan Alkitab itu ya tidak melulu hal-hal yang ngeroh-ngeroh, tapi saya coba melihat juga dalam perspektif yang natural gitu, yang di logika saya bisa masuk gitu, saudara. Ya mungkin itu ya, awalnya Matius ikut Yesus ya mungkin karena ketertarikan, sudah mendengar siapa Yesus, dan juga ada jaminan karena dia meninggalkan pekerjaan jadi pemungut cukai, jadi murid Yesus, punya banyak pengikut, pasti penghidupan
ekonomiku atau dapurku pasti ngebul juga nih, kurang lebih begitu ya. Tapi meskipun begitu, Mas, saya nggak masalah, saudara. Karena faktanya yang saya tahu, Matius ini atau Lewi itu sampai akhir hidupnya terus mengikut Yesus, menjadi rasul Tuhan Yesus yang luar biasa, dan bahkan tulisannya, pertinggalnya kita bisa baca, dan kita akhirnya bisa mengenal Yesus kita lebih dalam lagi lewat tulisannya. Kan Injil Matius yang nulis Matius ini, saudara ya. jadi apa namanya, meskipun awalnya mungkin ada, andai kata tafsiran saya benar ya, ada sesuatu yang kurang elok lah gitu, ada pikiran-pikiran, ada motivasi ekonomi mungkin ya, tapi kan yang diperhitungkan Tuhan tuh langkah akhir. Maka saya nggak pernah pusingkan gitu kalau ada orang jadi Kristen karena nikah. Saya mencintai perempuan ini, saya mencintai laki-laki ini, udah saya tinggalkan agama saya jadi ikut Kristen karena pasangan saya yang saya cintai, yang cantik, yang ganteng ini adalah Kristen. Saya nggak masalahkan itu, karena saya punya orang tua, bapak kandung saya juga seperti itu. Ya, dia ya secara agama Islam, tapi lebih ke kejawen gitu, kan orang Jawa, orang desa banget ya. Keluarganya saya tahu juga yang Islam juga tidak terlalu Islam, yang Katolik tidak terlalu Katolik. Jadi memang kejawen gitu. Ketika jatuh cinta dengan ibu saya, ya dia jadi Kristen, tapi sampai akhir hidupnya dia melayani Tuhan luar biasa ya. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya almarhum bapak saya ya, dia menekuni Alkitab, belajar Alkitab. Ya, saya sudah sekolah Alkitab, dia belajar, bahkan nanya saya, ini gimana Le, ya nafsirnya gimana nih, bukunya apa Le, kurang lebih begitu ya. Dia mau belajar ya, mendalami Tuhan yang dia sembah selama pernikahannya, dan dia jatuh cinta benar-benar. So matinya saya yakin dalam Tuhan, dan bapak saya yakin ada di surga saat ini. Jadi yang penting itu kan langkah akhir. Dan Matius langkah akhirnya kalau dalam sejarah gereja itu excellent, luar biasa saudara ya. Nah menariknya ketika Yesus diajak Matius makan di rumahnya, Matius yang pemungut cukai juga mungkin mengajak pemungut cukai lainnya yang mungkin juga tidak punya perasaan mau bertobat, atau juga mungkin sama perasaannya kayak Matius gitu ya, yang dilema gitu ya, mau keluar tapi kerjaan apa? Kalau gue keluar dari pemungut cukai, nanti gue kerja buka toko juga, ini kan si bekas pemungut cukai, udah jangan beli di warungnya dia ya. Mungkin banyak juga teman-temannya sudah curhatan gitu ya. Dan akhirnya diundang oleh Matius, dan akhirnya banyaklah pemungut cukai di rumah Matius ketika Matius menjamu Yesus di rumahnya ini. Dan orang Farisi melihat hal itu. Ya, tadi ahli Taurat di perikop atas, sekarang orang Farisi ya, yang ngomong sama murid-muridnya, ngapain gurumu tuh makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yang menariknya Yesus mendengar. Kalau kita tafsirkan harafiah, berarti ahli Taurat itu juga ada dalam rumahnya si orang Farisi, orang Farisi ini ada dalam rumahnya si Matius ini kan. Berarti karena kan murid-muridnya nggak mungkin dong Yesus masuk di rumahnya orang Matius ini, sedangkan murid-muridnya ada di lapangan bola atau di stadion gitu ya. Pasti kan murid-muridnya ada dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesus dijamu di rumahnya Matius, ya murid-muridnya ada di dalam rumah itu juga, atau paling tidak ada di pelataran lah, ya di halaman, di teras lah gitu ya. Kalau rumahnya Matius tidak besar. Tapi menariknya ya tadi ya, kalau orang Farisi ini ada di dalam rumah itu, ya ngapain dia juga masuk di rumah orang itu, ya, orang yang disebut dengan orang berdosa itu. Jadi kan munafik ya. Tapi kita tafsirkan yang gampangnya, mungkin orang Farisi ini ada di luar ya, ada di luar rumah gitu ya. Dan kalau ini benar terjadi ya, tafsirannya juga menarik nih. Yesus mendengar, kupingnya Yesus tajam sekali. Ini yang saya selalu berkata bahwa ya nggak ada yang tersembunyi dari pendengaran Tuhan gitu ya. Detak jantung kita pun juga dia tahu. Jadi hati-hati dengan pikiran dan hati kita, suara pikiran dan suara hati kita, hati-hati saudara. Ya, Yesus mendengar orang-orang Farisi yang ngomong sama murid-muridnya tentang ngapain gurumu makan di rumah orang berdosa. Dan apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan itu nggak bisa dibantah. Karena nggak mungkin orang sehat ke tabib. Pasti orang sakit lah yang ke tabib ya. Jadi Yesus bahkan menyuruh pergi
si orang-orang yang disebut Farisi itu, "Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Belas kasihan kepada orang. Tuhan tuh ingin kita punya belas kasihan kepada orang. Tuhan ingin kita tuh berbelas kasih dengan orang, bukan persembahan. Ya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini juga bukan diartikan Tuhan tidak suka persembahan. Tuhan nggak suka persembahan kita, bukan begitu. Kalau begitu artinya, maka Yesus tidak akan memberikan persembahan ke bait Allah. Ya, ingat apa Petrus pernah bilang sama Yesus, "Guru, kita mau beri apa nih? Kita nggak punya apa-apa." "Ya udah, sana kamu mancing." Ketika mancing ada uang dan itu diberikan kepada Tuhan lewat persembahan Petrus dan juga persembahan Yesus. Artinya persembahan tuh nggak ada yang salah. Cuman dalam perikop ini, ya, Tuhan ingin mengkritik orang yang mungkin lebih mementingkan, "Aku udah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat uangku, lewat tenagaku, lewat pikiranku." Tapi ternyata orang ini tidak punya belas kasih kepada sesamanya. Pada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, apalagi kepada orang lain dan termasuk kepada musuh-musuhnya. Nah, inti dari pengajaran yang Yesus tekankan adalah kasih, saudara. Maka meskipun si Matius ini pemungut cukai, Matius ini orang berdosa, Yesus tahu itu karena ini kan pasti dalam budaya Yahudi udah dicekokin. Pemungut cukai itu orang berdosa, nak. Yesus pasti dengar juga dari bapaknya Yusuf, dari kakeknya, dari orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana pemungut cukai itu distempelin oleh orang Yahudi. Tapi karena dia punya kasih, dia memanggil Matius. Salah satu, dia nggak pilih semuanya pemungut cukai jadi muridnya dia, tapi dia pilih Matius. Paling tidak dalam kelompok rasul-rasul ada satu rasul yang berasal dari orang yang disebut paling berdosa dalam budaya Israel, yakni pemungut cukai. Jadi saya mengajak kita di malam hari ini untuk menjadi pribadi yang mulai mengasihi, mulai berbelas kasih, ya. Dan kita kerjakan itu dalam hidup kita sungguh-sungguh. Dan saya berharap, saya percaya semua kita bisa melakukannya dengan baik, ya. Saya rasa sekian dulu untuk awal ini karena mesti banyak juga yang harus saya sesuaikan lagi karena sudah cukup lama nggak tadarusan, ya. Sekarang mau mulai lagi, jadi saya mau menyesuaikan diri dulu supaya bisa tadarusan dengan baik, ya. Jadi malam hari ini saya cukupkan dulu sekarang, ya. Sampai sekarang saja, sampai saat ini aja. Nanti ayat-ayat berikutnya, ya, ayat ke 14 dan seterusnya kita akan selesaikan di esok malam, ya. Semoga dipahami dan didukung supaya akhirnya program ini bisa berjalan dengan baik, ya. Sama-sama kita akhirnya terus jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oke, kita akhiri malam hari ini. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, kita doa, kita satu hati. Makasih Tuhan buat malam hari ini kita sudah memulai kembali tadarusan Alkitab kita. Doa agar ke depan kami semakin punya hati untuk terus mendalami dan program ini kembali tersusun dengan baik lebih daripada sebelumnya, sehingga akhirnya semua yang mengikuti jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Oke. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, ya. Kalau sudah nontonnya sekitar jam 9, jam 10 malam, tapi kalau nontonnya jam 6 sore pas ini tayang, ya selamat makan berarti, ya. Doakan terus agar program ini bisa terjadi berkat buat semua kita, ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all.